Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Roro Galupinasti dalam pelajaran matematika. Di minggu ini kita akan membahas 3.2, memahami ciri-ciri fungsi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengetahui maksud dari fungsi, memahami istilah domain, kodomain, dan range, membedakan relasi dan fungsi, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep fungsi. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan daerah asal ke tepat satu anggota pada himpunan daerah tujuan. Nah, kalian pasti bingung nih, mana sih yang dinamain himpunan daerah asal, mana juga himpunan daerah tujuan. Ibu di sini punya gambar ya, kalian lihat. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini yang kita sebut dengan himpunan daerah asal yang beranggotakan 3 dan 4. Kemudian himpunan B ini yang kita namakan dengan himpunan daerah tujuan. Kita lanjut ke fungsi, ciri fungsi. Pertama yaitu himpunan daerah asal hanya bisa memiliki satu pasangan dari himpunan daerah tujuan. Jadi dia hanya bisa memiliki satu ya, nggak boleh lebih. Kemudian kedua, semua bagian himpunan daerah asal harus ada pasangan dari himpunan daerah tujuan. Istilah fungsi ada 3 ya, yaitu pertama ada daerah asal. Daerah asal tadi kan udah kita bahas. Nah, daerah asal juga kita sebut dengan domain. Kemudian daerah kawan. Daerah kawan kita sebut dengan kodomain. Dan yang terakhir itu ada daerah hasil atau range. Nah, sekarang kita bahas range. Kalian tadi kan belum tahu apa sih itu range. Jadi, range adalah daerah hasil atau himpunan semua anggota himpunan daerah kawan yang memiliki pasangan anggota himpunan daerah hasil. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan ini ya. Di sini Ibu ada gambar. Diberikan 2 buah himpunan, ini ada himpunan A dan juga ada himpunan B. Apabila himpunan A dan himpunan B ini dipasangkan dengan sebuah diagram panah, kalian bisa lihat. Nah, di sini kita akan periksa apakah relasi ini termasuk fungsi atau bukan. Sebelum kita menentukan ini suatu fungsi atau bukan, kita tentukan dulu nih daerah asalnya. Kita tentui daerah asal, daerah kawan, dan hasilnya. Jadi kalian bisa lihat ya daerah asalnya tadi yang mana? Ya, daerah asalnya ada di himpunan A, yaitu sama dengan buka kurung kurawal. Himpunan daerah asalnya itu beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita lihat daerah kawan. Daerah kawan tadi yang mana? Ya, daerah kawan tadi yang di himpunan B. Himpunan B beranggotakan berapa aja? Ada A, B, C, dan juga D. Kemudian kita tentukan nih daerah hasilnya. Jelas di pengertian tadi, himpunan range tadi himpunan daerah kawan yang memiliki pasangan anggota himpunan daerah hasil. Ini daerah kawannya. Terus tuh kita lihat memiliki pasangan anggota himpunan daerah hasil. Nah, ini ya. Jadi akan punya pasangan, B juga punya pasangan, C punya pasangan, dan D juga punya pasangan. Jadi inilah yang kita sebut dengan range atau daerah hasilnya. Yaitu ada A, B, C, dan juga D. Udah kita tahu semua. Lalu kita lihat nih, ini termasuk dari fungsi atau bukan?
Kita ingat lagi ciri-ciri fungsi tadi apa? Nah, ini ya ciri-ciri fungsi tadi. Himpunan daerah asal hanya bisa memiliki satu pasangan dari himpunan daerah tujuan. Kita lihat daerah asalnya himpunan A kan. Dia hanya bisa memiliki satu pasangan dari himpunan daerah tujuan. Jelas ya bahwa himpunan A memiliki satu pasangan saja ke daerah tujuan. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, 4 ke D. Kemudian kita lihat ciri yang kedua. Semua bagian himpunan daerah asal harus ada pasangan dari himpunan daerah tujuan. Terus kita lihat bahwa daerah asalnya ini semuanya memiliki pasangan ke himpunan daerah tujuan. Setelah kita tahu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya, kita bisa lihat nih bahwa ini juga tadi memenuhi ciri-ciri fungsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa relasi ini termasuk ke dalam fungsi. Seperti diagram panah ini, kita lihat apakah ini termasuk fungsi atau bukan. Kita ingat lagi, setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan di himpunan B. Kita lihat apakah sudah mencukup ya. Angka 1 dipasangkan di B, kemudian angka 2 dipasangkan di B, kemudian angka 3 dipasangkan C, dan angka 4 dipasangkan dengan C. Kemudian syarat kedua, himpunan A harus dipasangkan satu kali ke himpunan B. Nah, yang dipasangkan satu kali itu hanya himpunan A-nya saja, sedangkan himpunan B-nya boleh dipasangkan berulang kali. Sehingga kedua syarat itu sudah memenuhi, maka relasi ini dapat dikatakan juga sebagai fungsi dengan domain itu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian daerah kawannya ada A, B, C, dan D. Sedangkan daerah hasilnya yaitu ini ya, hasilnya ada B dan juga C. Baiklah, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Selanjutnya kita lihat syaratnya. Himpunan A atau daerah asal memiliki pasangan di himpunan B. Kita lihat ya, himpunan A, himpunan B. Kemudian syarat kedua, hanya memiliki satu pasangan saja. Sementara di sini kita lihat angka satunya memiliki lebih dari satu pasang, yaitu bercabang ya. Angka satunya memiliki pasangan di A, lalu angka satu juga memiliki pasangan di D. Sehingga ini disebut bukan fungsi. Kemudian kita lihat di contoh soal berikutnya. Di sini ada himpunan A dan himpunan B. Kemudian diagram panahnya ya. Kita lihat angka 1 memiliki pasangan di D. Kemudian angka 2 memiliki pasangan di B. Angka 3 pun sama memiliki pasangan di A. Tapi sedangkan angka 4 dia tidak memiliki pasangan, sehingga ini juga dikatakan bukan merupakan fungsi. Kemudian kita lanjut ke perbedaan relasi dan fungsi. Kita lihat jika himpunan A dan B, ini anggota himpunan A, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, dan ke D. Apakah ini dikatakan suatu relasi? Ya, ini merupakan suatu relasi. Lalu kita lihat sebelahnya. Di sini himpunan A memiliki hubungan dengan himpunan B, yaitu 1 dengan A, 2 dengan B, 3 C, dan 4 C.
Apakah ini juga merupakan suatu relasi? Jawabannya ya, ini merupakan suatu relasi. Syaratnya, ini dikatakan relasi himpunan jika himpunan A dihubungkan dengan himpunan B di aturan yang tertentu. Nah, sekarang kita mau cek apakah yang di sebelah kiri ini merupakan suatu fungsi. Syarat fungsi tadi, setiap anggota himpunan daerah asal memiliki pasangan di daerah kawan atau himpunan B dengan satu anggota. Nah, di sini ada yang melanggar, yaitu angka 3. Dia memiliki lebih dari satu pasangan, yaitu C dan D. Maka ini merupakan bukan fungsi. Kita lihat sebelah kanan. Angka 1 memiliki pasangan, yaitu A. Angka 2 memiliki pasangan, yaitu B. Angka 3 memiliki satu pasangan, yaitu C. Dan angka 4 memiliki satu pasangan, yaitu C. Sehingga setiap anggota pada himpunan A ini memiliki satu pasangan. Maka ini dikatakan suatu fungsi karena memiliki tepat satu pasangan. Catatan, suatu relasi belum tentu merupakan fungsi, namun suatu fungsi merupakan relasi. Perbedaan relasi dan fungsi. Pada relasi, anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Sedangkan fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan tepat satu dipasangkan daerah kawan. Baiklah anak-anak, di sini Bu ada contoh soal. Misalkan himpunan A memiliki anggota 4, 9, 16, 25, dan himpunan B memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Relasi yang didefinisikan adalah kuadrat dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Kemudian tentukanlah domain, kodomain, dan rank. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Apakah relasi dari A ke B itu termasuk fungsi? Kita akan membuat diagram panahnya. Di sini udah Ibu buat diagram panah himpunan A dan himpunan B dengan relasi kuadrat dari. Kita lihat 4 kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 kuadrat dari 5. Nah, kita lihat apakah setiap anggota himpunan A memiliki pasangan ke himpunan B? Jawabannya ya. Kemudian, apakah ia ditempatkan satu anggota? 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4, 25 ke 5. Dan ya, ia ditempatkan satu anggota. Jadi, relasi ini merupakan fungsi. Kemudian kita tentukan domain, kodomain, dan ranknya. Domainnya yaitu daerah asalnya. Di sini ada himpunan A yaitu 4, 9, 16, 25. Kemudian kodomainnya yaitu ada daerah kawan. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian untuk ranknya itu daerah hasil yang dipasangkan dengan himpunan asal. Yaitu ada 2, 3, 4, dan 5. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Bu bacakan. Misalkan himpunan A anggotanya 1, 2, 5, 3, 4, 5. Ini 3 ya. Dan himpunan B 2, 4, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah faktor dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, kita akan buat dulu diagram panahnya ya dengan relasi faktor dari. Ini udah Ibu buat. Di sini kita tulis faktor dari. Baiklah, satu merupakan faktor dari. Satu faktor dari 2, 3, 5,
dan 7 ya. Kemudian 2 merupakan faktor dari 2. Kemudian 3 faktor dari 3. Kita lihat di sini 4 tidak memiliki faktor dari manapun. 5 faktor dari 5. Nah, kita ingat lagi, syarat suatu relasi dikatakan fungsi apabila tiap anggota pada himpunan daerah asal, himpunan A, memiliki pasangan himpunan ke daerah himpunan B. Sini ya. Sementara di sini anggota 4 tidak memiliki pasangan. 4 tidak memiliki pasangan. Nah, syarat lainnya adalah setiap anggota yang dipasangkan tepat satu ke himpunan B. Sementara kita lihat tadi, angka 1 dipasangkan lebih dari 1 kali. Sehingga relasi ini bukan merupakan fungsi. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.